Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Belakangan di tengah himpitan ekonomi, banyak banget celetukan-celetukan netizen yang seru gitu buat diikutin Sobat TCID. Salah satunya adalah ketika harus investasi 10 juta dan kita belum tahu returnnya berapa, mending kita 10 juta spend ke Gunung Kawi untuk ikut ke pesugihan gitu ya, dan bisa mendapatkan ratusan bahkan sampai miliaran rupiah. Sebenarnya perbincangan tentang pesugihan ini tuh adalah obrolan yang sering terjadi di tengah masyarakat begitu. Apalagi kalau misalnya kita melihat ada siapa ya orang di sekeliling kita tiba-tiba kaya, habis itu ada orang tiba-tiba bisnisnya laku, ada aja tudingan-tudingan bahwa oh nih orang pesugihan nih gitu. Saya tinggal di Jogja. Belakangan kalau misalnya ada orang yang let's say berkecukupan begitu tapi rumahnya nggak jadi-jadi, ada yang bilang wah ini sepertinya ikut pesugihan apa namanya Kandang Omah Bubrah kandang begitu, bubrah. kandang bubrah gitu ya. Jadi kayaknya rumahnya sengaja nggak selesai-selesai gitu. Nah, dinamika soal pesugihan itu ramai diperbincangkan. We're gonna talk about this topic, Sobat Isi ID, dan buat episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Argo Twikromo. Beliau adalah akademisi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Halo Mas Argo, apa kabar Mas? Selalu baik dan selalu sehat karena ya, mudah-mudahan terus dilindungi oleh Sang Pencipta ini. Terima kasih. Amin, amin. Kesibukan belakangan gimana Mas Argo ngelihat libur sekolah kayak Jogja juga lumayan padat. Apakah padat juga Mas kayak kesibukan orang-orang? Kalau padatnya ya padat, tetapi saya kan juga memilih di rumah saja lah, atau mungkin sambil kalau ke kantor sebentar begitu. I see, I see, I see. But anyway, Mas Argo, kita langsung straight to the topic kali ya, Ya, ngebahas soal rame nih gitu, soal pesugihan, especially menyebutkan beberapa nama orang besar begitu. Kalau yang dari dunia selebritas ada ke-mention Ruben Onsu, terus juga ada Sarwenda begitu. Terus juga ada beberapa tokoh politik yang disebut gitu kan. I don't want to mention the politicians gitu, tapi ada nama politisi yang disebut. Bahkan ada konten-konten yang mencoba untuk debunking tentang pesugihan ini kayak dari pesulap merah begitu kan, kayak ngelihat gimana-gimananya. Mas Argo ngelihat diskusi rame soal pesugihan ini yang muncul di sosial media gimana Mas ketika pas lagi rame dan muncul lagi dan pop up lagi sekarang gitu. oke. Kalau untuk pesugihan itu kalau sekarang juga muncul di media sosial karena memang ada sarana ya. Kalau dulu zaman dulu kan ya bisik-bisik Betul. atau juga dalam bentuk candaan begitu ya, saling apa ya. Wah, kamu menggunakan pesugihan begitu itu biasa kalau sudah akrab ya. Tapi itu hanya untuk bercanda ya. Betul. Tapi kalau untuk yang serius ya bisik-bisik, yuk kita kemana yuk itu kalau yang sudah tahu sama tahu begitu ya. Yuk kemana, kemana sebutnya. Nah, karena tempat-tempat pesugihan itu juga sebenarnya banyak begitu ya. Kadang kita lihat juga ada yang dengan di pohon, ada pohon besar, misalnya ada yang di hutan mana, ada yang di gua, ada yang di gunung, ada banyak banyak sekali itulah sebenarnya tempat-tempat itu. Jadi kalau itu sekarang rame, artinya juga apalagi ada media sosial ya, artinya kita kan juga bisa kemudian bisa ngomong kalau itu misalnya ketahuan ada itu atau mungkin tidak tahu tapi juga bisa untuk ini juga zaman sekarang bisa untuk pembunuhan karakter loh ya untuk Betul. seperti itu juga ada kemungkinan seperti itu, ada kemungkinan itu benar, ada kemungkinan ini untuk juga bagi yang misalnya banyak konten-konten yang pelaku konten itu justru supaya dapat like, supaya dapat subscribe itu juga ada. Jadi kemudian banyak sekali ini karena ada hal kayak gini kemudian bisa dimanfaatkan untuk banyak banyak orang bisa banyak kepentingan itu juga bisa. Jadi memang sekarang ini memang kemudian cukup luas ya kalau dulu misalnya bisik-bisik sekarang juga ya itu masih dalam tanda petik dianggap dalam tanda petik tabu oleh khalayak umum tetapi kemudian itu justru bisa dimanfaatkan untuk banyak hal itu kira-kira dulu Mas. Oke. Tapi kalau kita berbicara soal pesugihan ini kan jadi cerita yang lumayan lama Mas. Saya coba ngelihat beberapa literatur buku gitu kalau
ternyata banyak yang bilang pesugihan itu sudah eksis di Indonesia dari abad ke-17 begitu. Dan turun-temurun sampai dengan tahun 2026. Artinya kan ada 3 abad begitu ya yang terlewati dan ritual ini masih sering kejaga gitu Mas Argo. Nah Mas Argo ngeliatnya kenapa masyarakat bisa sepercaya itu sampai 3 abad hal ini tuh masih sering terjadi nih Mas? Oke, kalau memang prosesnya lama, tapi kan lama itu bukan berarti bahwa apa ya ritmenya itu besar atau tidak ketika ketika banyak atau tidak begitu ya Hmm, pelakunya. Kadang hanya orang-orang tertentu, kadang yang karena apa ya tekanan ekonomi, tekanan sosial atau tekanan apapun begitu ya, teman-teman tekanan kuasa itu kan dalam setiap kali periode, walaupun tadi katanya 3 abad begitu ya, itu kan berbeda-beda. hmm, Nah, ketika itu tekanan itu cukup kuat, entah persaingan itu semakin ditampakkan, bagaimana itu ya, orang cenderung untuk ya menjalani semacam ritual seperti itu, walaupun eh, kita juga tahu ya itu banyak orang mengatakan itu kan juga bertentangan dengan kehendak yang kuasa. Artinya juga di sini peran-peran kita bersama untuk kita mencoba untuk mengelola kehidupan ini agar kehidupan ini itu istilahnya tetap dalam naungan yang kuasa, tidak mencari naungan-naungan yang lain, dan kita mencoba untuk mengelola bersama, menata kehidupan ini bersama agar arahnya itu ada wisdomnya cukup kuat, keluhurannya kehidupan itu kuat. Keluhuran itu yang holistik ya, tidak hanya ya, keluhuran kalau kita itu kaya itu luhur, tidak. Kalau kita punya jabatan, punya pangkat itu luhur, ya, tidak. Tetapi bagaimana ketika itu punya jabatan, tetapi juga perilakunya tetap ada kebijaksanaan atau wisdom yang betul. kuat. Nah, ketika itu dapat dikelola, saya yakin kok pasti semakin mengecil tadi, semakin mengecil. Sehingga kalau tadi dikatakan sudah selama 3 abad, itu kan mungkin juga naik turun. Ketika Ya, tekanannya itu kuat, mungkin banyak digunakan dengan kesempatan semacam ini. Karena ketika pesugihan begitu kan, itu bukan justru eh, menggunakan istilah tangan-tangan yang di luar atau justru bertentangan dengan Sang Pencipta. betul. Nah, ini kan ketika tekanan ya kita gimana sih hidup kita ini kok begini, wah berarti Tuhan tidak adil. Lah lari ke sana misalnya ada yang Ya, berpikiran seperti itu. Jadi atau mungkin saya sukses kemudian melupakan yang sebenarnya kita dalam dalam kehidupan ini, dalam kehidupan di masyarakat pun sebenarnya melalui agama-agama lokalnya itu justru kita itu bahwa ada keluhuran. Sehingga ya, dalam agama-agama lokal, dalam antropologi kan memang itu agama lokal yang dikatakan kepercayaan hmm, ataupun para penganut penghayat kepercayaan itu kan dari agama lokal. Itu sebenarnya sudah terbungkus karena jelas esensi dari budaya-budaya lokal itu adalah dalam muncul dalam agama lokal mereka sehingga tertata. hmm, Artinya bahwa ya kita itu untuk menaungi supaya gerak masyarakatnya itu tidak menyimpang ke sana kemari, walaupun memang dulu itu tetap ada, tetapi kan apa dominannya seperti apa sih gitu ya. Kalau ya. sekarang dominannya seperti apa? Itu dulu kira-kira Mas Oh ya. Aceh. Nah, menarik nih Pas Argo, karena kan kalau kita berbicara soal proses 3 abad begitu ya, ini kan bukan proses yang singkat begitu. Ya. Di mana kalau kita berbicara di situasi yang, let's say kita balik ke 3 abad zaman dahulu, juga pasti sudah ada nilai-nilai local wisdom yang sudah ditanamkan di masyarakat, for sure begitu. Ya. Nilai-nilai budaya keluhuran dan juga apa namanya kebijaksanaan berhidup sebagai manusia dan juga bagaimana melihat hal-hal sifatnya material juga pasti nilainya sudah ditanam-tanamkan kan. Pasti sudah jadi apa ya, sudah jadi common sense yang ada di publik begitu Pak, mau di zaman dahulu atau zaman sekarang. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah n- apa ya, ritual quote unquote ini tuh masih jalan terus nih Mas, dan masih banyak yang percaya untuk melakukan hal itu. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Argo, kenapa ya Mas praktek-praktek pesugihan gitu masih masih menarik minat banyak orang nih Mas, bahkan Oke. nggak ngelihat kelas gitu. Kita bisa ngelihat
Kalau mungkin pesugihan yang dilakukan oleh it doesn't mean buat ngediskreditin orang kayak pedagang dan lain-lain mungkin masih dianggap wajar, tapi ternyata juga dilakukan oleh anggota partai politik lah yang main ke Gunung Kawi begitu, ada selebritas lah. Kenapa masih banyak orang yang percaya nih Mas? Padahal secara nilai gitu ya, secara kebijaksanaan ini tuh melenceng dari nilai dan juga norma yang berlaku di masyarakat dan juga dari sejarah dari zaman dulu gitu Mas. Iya, 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 iya. Begini Mas Acil ya, saya tadi juga harus menyebutkan ini ya, karena kita kan diajari kalau saya tetap pijakan dari esensi kehidupan adalah relasi selaras antara manusia dengan sesama, dengan alam, alam dan dengan Sang Pencipta dan Betul. antar ketiganya ya, itu harus selaras. Walaupun selaras itu bisa dibawa kemana-mana. Padahal selaras Hmm. itu esensi selaras kita selaras, tapi kita ya tetap hubungan yang cukup baik, tapi bukan menyembah ya. Hmm. Tetapi kan dengan alam atau juga ada makhluk lain sama itu kan sama makhluk hidup bukan sama Betul. manusia saja ya. Makhluk hidup. Bah itu kalau kita udah hubungan selaras kemudian baik kemudian wah kita kemudian mengusahakan kontak-kontak yang bagaimana itu kan Betul. sebenarnya ada juga dimanfaatkan seperti itu. Sama juga loh ya kalau saya itu selaras dengan misalnya bos saya di kantor begitu kan Betul. ada juga ya kita anu yang dianggap hebat begitu ya. Kita juga bisa bermain yang seperti itu ya. Dalam tanda petik relasi yang baik bagaimana kita bisa mendapat sesuatu artinya apakah ini harus tanda tanya besar juga apakah ini juga dikatakan pesugihan supaya kita mendapat sesuatu. Iya, Esensinya kan kadang seperti itu ya. betul. Itu yang kita harus pahami begitu. Nah, ketika ini berkembang, ini kan tadi kalau pertanyaan Mas Acil kan terkait konteks sekarang ini ya. Iya. Nah, konteks sekarang ini, ah inilah sebenarnya saya juga yang tanggung jawab kita bersama ya. Dalam arti begini ya, kita itu mengelola kehidupan ini untuk konteks Nusantara atau Indonesia itu kan kiblatnya kadang kemana? Mhm. Kiblatnya ada ke sana yang dianggap rasional dan lain sebagainya. Padahal kita konteks di Nusantara Indonesia itu mungkin juga sangat relatif berbeda begitu ya, relatif berbeda. Artinya ketika kemudian ada persaingan, ketika kemudian kita lihat eh, apa namanya sumber-sumber daya yang hayati maupun non hayati itu ada eksploitasi itu dalam sejarah kita tahu Betul. ya dari sebelum penjajahan itu eksploitasi dari misalnya VOC juga ada kemudian dilakukan penjajahan seperti itu dan itu menjadi semacam benteng karena itu dapat menghasilkan uang karena waktu itu Ya. dengan perkebunan kopi waktu itu yang dikembangkan Belanda kopi teh dan sebagainya kan sebenarnya untuk komoditi untuk internasional pada zamannya ya. Nah, inilah ketika kita kemudian masuk dalam hal seperti itu dan kadang ketika pendidikan formal kita itu tanpa kita warnai juga dengan budi pekerti yang kuat Iya. untuk karakter bangsa ini ya untuk karakter bangsa karena nah, walaupun saya berkali-kali mengatakan budi pekerti tidak mungkin tidak bisa diganti muatan lokal ketika muatan lokal itu hanya pandai begini tapi esensi di dalamnya itu Iya. mungkin tidak bisa menempel atau terhayati pada siswa. Artinya pada proses-proses seperti itu, kita mencoba untuk bahwa dengan alam, dengan sesama itu ya relasinya selaras. Istilahnya kalau dengan yang lainnya manusia yang lain atau makhluk yang lain itu jangan menyembah-nyembah dan sebagainya itu. Tapi sekarang dalam perkembangan seperti ini, ketika kita harus survive, harus bisa bertahan hidup, harus bisa apa, ya kadang jalan-jalan seperti itu, dan itu cepat karena kita juga dididik. Iya. Sekarang serba instan loh ya. Tuh. Jadi itu yang terhayati, serba cepat, serba instan, serba apapun. Sehingga yang dikatakan Mas Acil tadi terkait dengan entah itu kekuasaan politik ataupun ekonomi, ya kita pakai cara-cara yang instan. Oke. Dan itu sebenarnya tanggung jawab kita semua, tetapi kadang kita lupa. Saya tidak menunjuk itu harus tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab para ahli agama, enggak. Tapi kita semua, kita harus memahami, menyadari hal kayak gini dan bagaimana kita berperilaku
mungkin sebisa kita sebijaksana mungkin. Jangan sampai kita ngomongin, misalnya entah ngomongin pesugihan, padahal kita sendiri di dalam itu ada esensi pesugihan ya. Esensi Ya. pesugihan kan banyak dia, tidak hanya pada Betul. yang bisa kecil-kecilan di dengan saya dengan pohon, oh di situ ada makhluknya saya minta, atau mungkin oh, ada orang yang besar saya sembah-sembah, wah ini dan Bu, ini kan sebenarnya saya ngomong orang lain, justru orang lain seneng kalau orang lain itu bisa celaka, bisa hancur apanya, eh, karirnya hancur apa. Tetapi kita sendiri sebenarnya adalah pelaku utama dalam konteks-konteks tertentu yang kecil. Oke. Terus, sehingga tadi kan mudah-mudahan bisa menjawab apa pertanyaan Mas Acil tadi. Kalau Gitu. tidak, mau saya tanyakan lagi, mau Iya, silakan. artinya secara nggak langsung gini nih Mas Argo. Kita bisa bilang pesugihan itu muncul karena tekanan-tekanan hidup tergantung pada eranya ya Mas ya. Mungkin kalau kita ngelihat di era abad 17 gitu karena hidup semuanya serba susah, orang ingin mencari jalan keluar dan tiba-tiba em, ketika berdoa dianggap tidak cukup, quote unquote begitu, akhirnya mereka mencoba mencari jalan lain, maka muncullah pesugihan yang akhirnya menggunakan tumbal begitu. Dan di era sekarang yang ketika makin banyak di showcase kehidupan harus mapan, orang juga mencari shortcut, entah awalnya dengan eh, pekerjaan tambahan ternyata nggak cukup, ternyata ada pesugihan ini, itu yang justru malah bikin awet dan orang tetap melakukan dong Mas Argo. Eh, Karena setiap zaman itu saya bisa mengatakan ada kecenderungan ada orang yang seperti itu ya. Tetapi banyak tidaknya itu tergantung dari tekanan-tekanan ya. Karena apa? Kalau zaman dulu kan dengan agama lokal itu sudah dikelola ya untuk istilahnya kebersamaan. Hmm. Dengan kita sudah senang bisa misalnya kaya dan miskin kok bisa kemudian berbagi makan bersama dengan selamatan atau kenduri kalau di Jawa Ya. ya. Itu itu kan sebenarnya sudah mengisi relung kekosongan sehingga kecenderungan untuk kita mencari ke sana itu kemudian relatif kecil hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang ingin bersaing ingin seperti apa begitu ya. Tetapi zaman sekarang dengan tekanan yang seperti ini ya bisa semakin berkembang apalagi dengan media sosial apapun kan juga bisa terkomunikasikan itu artinya juga kita bisa kemudian masuk ke sana. Kira-kira begitu Mas Ajil. Oke, tapi kalau kita perdalam lagi nih mungkin Mas Argo, kita bisa nggak ya menyebut bahwa akhirnya pesugihan ini jadi marak karena orang sudah nggak tahu mau ngapain lagi dan akhirnya jadi kayak desperate move gitu Mas, langkah keputusasaan yang kayak aku udah lama nih capek hidup susah gitu, kayaknya aku ambil ini aja deh gitu Mas Argo. Ya. Selain itu juga ini Mas Adel ya, ada ini secara dominan payung kehidupan sekarang itu apa? Oke. Ekonomi politik gitu yang kuasa, yang sekarang yang kuat yang kuat ya karena itu sangat sangat terlihat sehingga ya. Nah, ketika payung ekonomi kuat artinya adalah arahnya ke sana kebersamaannya bersama itu sudah dilupa bahkan kerukunannya dengan persaingan itu menjadi dalam tanda petik tidak rukun dalam tanda petik ya dalam tanda Ya. petik benci-benci tapi bukan tidak rukun bukan berarti konflik yang itu tapi bisa Hmm. lewat batin dan sebagainya juga atau juga termasuk toleransi juga karena kita tidak pernah diasah dengan kebersamaan yang berbeda-beda itu dalam dalam perkumpulan ya paling hanya sebagai simbol, sebagai wah kita itu bersama. Ah, ada suara apa sebentar? Bentar, Mas. Berarti dulu ya ada apa ini? Ah, tiba-tiba ada suara sebentar. Aduh. Oh, bisa mati. Oh, dari mana itu mati? Oh, dari mana ya? Loh, kok bunyi lagi? Ini mana sih? Maaf. Loh, kok bisa bunyi sendiri itu piye toh? Aduh. Iya kaget aku bisa dikat dulu tadi ya Aman, maaf aman, ya iya, iya. aduh yes, iya. Saya ngomong kok muni dewe sorry. Oke waduh sampai mana tadi Iya, bentar intinya saya tadi langkah agak keputusasaan tadi Mas Argo. Apakah memang ini jadi kayak orang desperate? Terus tadi kata Mas Argo bilang tekanan gitu-gitu, Mas.
Iya ya, karena tekanan hidup itu kan tidak hanya misalnya hanya ekonomi saja, politik Betul. saja ya, tetapi juga dari psikologis kita, kita melihat yang lain begitu kok begini. Nah, itu kalau kita itu yang kurang mencoba untuk memberi sentuhan ke itu ya, kita bersama tanggung jawab kita bersama sentuhan itu. Artinya ya itu tadi bahwa kita dengan kita ngobrol dengan kebersamaan itu sebenarnya adalah peredam-peredam untuk ke sana. Tapi ngobrolnya kalau ngobrolnya itu hanya untuk persaingan untuk dilihat Ya. yang lain itu kan berbeda. Karena kebersamaan bahwa kita itu sama-sama sebagai makhluk yang ada di Mm-mm. dunia ini harus kemudian berrelasi, harus berbagi makan bersama waktu itu karena kan ada untuk kita lihat contoh aja ini salah satu contoh selamatan itu kan dalam periode waktu tertentu. Artinya Betul. kita kemudian itu kan juga secara psikologis kita mencoba oh iya ya begitu. Lah Mm. sekarang kadang kumpul itu hanya untuk apa? Artinya jadi kita juga akan eh, gampang sekali kemudian menyalahkan. Loh, itu kan dari dulu seperti itu, tetapi bukan itu karena itu memang ada dari setiap kali waktu memang ada gitu. Tetapi sekarang ini sudah tekanan sudah tidak ada untuk sarana payung-payung yang lain untuk mencoba mengendalikan diri saya misalnya untuk tidak lari ke arah sana itu kadang eh, blank ya, atau tidak ada kosong begitu ya. Artinya justru ya mungkin kalau saya takut dengan tetangga mungkin diam-diam atau mengajak orang-orang yang dipercaya walaupun dan tidak dan ini juga atau mendengar sekarang lebih mendengar dari atau melihat dari entah itu dari tayangan-tayangan tampilan-tampilan kalau dulu kan kadang untuk candaan loh ya kamu Ya. suka-sukian loh itu lebih enak sekarang kan kemudian jarang karena gampang sekali ditepis kalau sekarang "Wah, kamu pesugihan ya wah itu tidak harus oh, zaman sekarang kok begitu Mm. padahal kita tidak tahu zaman sekarang ini justru kadang bisa berkembang loh ya Ya. hanya internet diam-diam berkembang. Nah, baru ada yang viral aja, kemudian itu mengatakan apakah banyak atau tidak. Padahal memang ada. Kira-kira begitu, Mas. I see. Mas Argo, kita berbicara dari sisi budaya sekarang nih, Mas. Karena diskusi di timeline sosial media juga ada yang menyatakan pesugihan ini adalah produk budaya yang sepertinya tidak, yang seharusnya tidak apa ya, tidak perlu dilanggengkan lagi begitu. Ini perlu debunking quote unquote bahwa ini bukanlah hal yang benar karena justru malah melenceng dari budaya masyarakat Indonesia gitu yang sebenarnya luhur dan tidak menganut hal-hal yang sifatnya kayak pesugihan gini nih Mas. Mas Arno ngeliatnya gimana Mas? Ketika pesugihan dianggap sebagai budaya dan juga produk budaya gitu Mas. Iya, iya. Kalau saya lebih eh, mengatakan begitu ya, lalu, mungkin bisa dikatakan bahwa itu salah satu praktek-praktek kehidupan yang ada, begitu ya. Mhm. Kalau saya ya, karena ketika kita ngomong budaya, itu budaya pada esensinya itu kan itu untuk bagaimana mengelola kehidupan ini, kehidupan bersama itu Ya. secara baik, secara bisa teratur atau untuk tata kelola kehidupan ini begitu ya dari dan itu makanya kan saya tadi mengatakan saya juga bisa mengatakan bahwa inilah sebetulnya nanti adalah puncak-puncaknya itu nanti bisa menjadi dalam tanda kutip itu bisa menjadi eh, agama-agama lokal Hmm. misalnya ya atau mungkin juga bisa menjadi itu adalah ya itu kenapa di Jawa kok ada kejawen misalnya di Sunda ada Sunda Wiwitan di eh, apa nama Sumba ada Marapu dan banyak hal lah begitulah di Kalimantan juga ada ya keharingan Betul. seperti itu ya itu karena itu adalah esensi dari budaya-budaya itu menjadi Mhm. seperti itu. Artinya adalah bahwa yang namanya eh, budaya itu sebenarnya untuk menata kehidupannya secara lebih baik, ya secara Ya. secara dominan seperti itu. Kalau memang ada
yang menganggap ada misalnya menganggap budaya ini budaya padahal ini sebetulnya merugikan orang lain itu mungkin ada satu pengecualian lah karena tapi bukan dominan ya Ya, ini sehingga saya sering mendengar ya ketika misalnya orang mengatakan bahwa korupsi itu budaya begitu misalnya ya. betul, Ada yang itu. Tapi ada orang yang tidak suka, ya korupsi kok budaya tidak. Ada begitu. Saya ya, mendengar begitu. betul. Oh iya iya iya. Nah, saya sehingga saya kemudian bisa melihat ya kalau orang mengatakan korupsi budaya dan ada mengatakan yang korupsi itu sebenarnya bukan budaya. Saya tahu kok pemahaman budaya tentang orang-orang tersebut begitu Hmm, tingkatnya oh segini-segini. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya adalah sebenarnya pada esensinya budaya itu untuk menata kehidupan ini untuk kehidupan bersama itu secara baik sehingga ketika itu ya ada itu ada macam ada kebiasaan setempat tuh ada yang mungkin ada yang dulu juga ada judi misalnya dulu betul. dulu ada itu juga ada karena tapi dominannya seperti apa sih? Dan kalau Hmm, kita lihat sekarang dominannya bagaimana, walaupun kena bungkus atau dibungkus dengan yang cantik-cantik, misalnya yang baik-baik begitu, tapi sebenarnya di dalamnya seperti apa? Itu sebetulnya kalau kita ngomong tentang bahwa sebenarnya saya apa ya, ketika yang tentang praktek-praktek pesugihan itu ya sebenarnya mungkin hanya salah satu bentuk aktivitas praktek kehidupan saja pasti ada ya pada zamannya, tapi itu bukan kemudian bukan budaya setempat karena itu ada di mana-mana kadang kok caranya ya, mungkin berbeda-beda. Itu betul. kira-kira seperti itu. Tempatnya Karena juga beda-beda. Heeh. bakal jadi mengecilkan budaya satu daerah tertentu ya Mas Argo, karena prakteknya ternyata di luar negeri juga ada sebenarnya gitu. Adanya hanya kan bungkusnya itu dia rapi sekali kok. Betul. Karena kalau Sobat TCID mungkin berpikirnya kayak pesugihan hanyalah ada di daerah tertentu gitu, mungkin pernah ngeliat apa ya, film-film atau tontonan di YouTube yang ngeliatin bahwa di luar negeri pun juga ada praktek pesugihan ini yang sebutannya kayak pact with the devil gitu. Kayak tanda tangan sama setan gitu supaya jadi kaya Ya. tuh ada. Mm-mm. Bahkan apa ya, lagu yang kalau kita bicara pop culture, lagu yang Ya. dibalik gitu, yang di rewind ternyata dianggap memuja-muja setan juga ada gitu, dan Ya. katanya praktek pesugihan juga. Jadi sebenarnya tidak hanya mengerucut terhadap satu daerah tertentu ya Mas ya, tapi di masing-masing daerah juga sebenarnya banyak ya Mas kayak gini ya. Iya, dan ini kan juga justru bisa kemudian bisa menjadi global ya karena penganut bla 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 setan begitu Hmm. atau itu kan juga kemudian sudah masuk di mana-mana. Gitu Mhm. ya, yang itu ya. Tapi kan itu adalah ya itu untuk apa sih? Ya untuk wong tiba-tiba kalau ada apa ya dengan korban apa kemudian istilahnya uang atau dolar juga kemudian Hmm. ada gampang ya seperti itulah kira-kira artinya adalah ini ada tekanan-tekanan bahwa pada esensinya adalah kita mengatakan bahwa kita punya pegangan sang sumber kehidupan itu hanya kadang hanya secara formalitas, Mhm. tapi tidak masuk dalam hati yang cukup dalam atau dalam keseharian kita seperti apapun ya, apapun ya. Justru kita ke sana kemari itu kan kalau saya justru mengatakan kita malah kemudian sekarang mencoba untuk percaya atau mengharapkan atau minta perlindungan malah saya bisa katakan itu musuh-musuh Tuhan loh ya. Betul. Ya. Itu Nah, ya, itu ya Mas monggo Argo, Pak. mungkin jadi pertanyaan saya yang terakhir nih Mas. Ketika struktur sosial kita kan sekarang semuanya segala hal gitu diukur dengan yang kelihatan nih Mas. Matriksnya ada gitu. Kayak Ya, hidup yang oke itu tuh harus mencapai jumlah rekeningnya sekian rupiah atau sekian dolar. Perwujudannya kelihatan harus punya rumah yang begini gitu. mm, Kendaraan yang seperti ini, terus juga keluarga yang liburan ke tempat A, B, C, D begitu. Dan makin dibus nih sama sosial media yang harus begini loh kalau sukses. Hidup tuh harus di level ini loh. Kalau nggak nyampe di level ini gagal. Dengan fakta yang memang situasinya sekarang kayak gitu nih Mas. Dan juga apa ya? Common sense yang menyatakan bahwa sebenarnya praktek dari pesugihan ini adalah praktek yang
sudah melenceng dari norma yang harusnya kita pahami dan kita anut gitu secara global. Dengan banyak tekanan artinya praktek-praktek kayak gini nggak bakal pernah punah dong Mas, dan bakal ada aja gitu yang lakuin Mas. Ya memang ada ya dalam dalam bentuk begini ya. Kalau ada banyak hal yang irasional juga, walaupun itu nyata, bukan terkait dengan yang tidak kelihatan ya. Betul. Itu ya. Misalnya kalau kita lihat ya, kita untuk relasi aja, saya tidak akan menyebut yang secara jelas ya, ada Hmm. istilahnya, tapi saya tidak mau menyebutnya ya. Saat untuk yang lain jenis, saya seorang yang lebih muda, saya bisa kok berelasi dengan yang lebih tua begitu, Iya. tapi kan saya disewakan apartemen, saya ada mobil, ada apa. Apakah itu esensi tidak seperti praktik-praktik pesugihan? Mhm. Ya berkembang, mungkin berkembang dengan cara lain supaya tidak dikatakan itu menyembah yang di sana, tapi kan menyembah yang lain, kuasa Ya. uang, kuasa orang besar punya pangkat, punya banyak uang, orang yang mungkin lebih tua dan lain sebagainya, begitu atau sebaliknya lah, mungkin tidak hanya nanti bias gender ya, kalau tidak itu ya yang dari gender sebaliknya juga seperti itu juga loh dengan yang lebih tua ini. Tuh. Ini hanya contoh, padahal banyak hal ini entah di kantor, entah di mana, tapi kadang terbungkus. Dan bungkus-bungkus ini lama kelamaan semakin rapi loh ya. Ya. Ketika semakin rapi, ini menjadi semacam kebenaran. Hmm. Kadang juga butuh kita persaingannya juga begitu. Aku mendapatkan dia, aku harus harus begini, dan mungkin ini juga bisa menggunakan walaupun namanya bukan pesugihan atau pelet atau apa, itu juga bisa menggunakan seperti itu. Ya. Nah, inilah apakah kemudian ketika saya hanya mendapat uang dari yang lebih tua, lebih itu apakah juga rasional? Sehingga ngomong irasional tidak hanya pada yang praktek-praktek pesugihan yang misalnya ke tempat-tempat tertentu begitu ya, Ya. atau kandang bubrah tadi, misalnya kandang bubrah, oh saya sebut karena umum ya, karena saya tidak mau menyebutkan lokasi ya, Hmm. tapi ini adalah apa, ini berkembang semacam, dan kalau kita sudah berkembang seperti itu, kita mau pergi pesugihan yang lebih irasional lagi kemana-kemana dengan tumbal yang macam apa, itu nggak masalah kok, kita sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini kok, Ya. kondisi kehidupan seperti ini kan, karena kita kemudian secara psikologis kan diisi, oh ya itu ya benar kayak gitu. Mhm. Sehingga saya begini tuh nggak masalah, hanya ini kan menjadi viral karena kemudian diungkapkan, dan ini orang terkenal lagi yang terungkap, dan Ya. ini juga saya tidak tahu karena terungkapnya setelah terjadi suatu agak perpisahan kok baru terungkap, ada apa itu, apakah juga ini untuk sesuatu juga kita nggak pernah tahu Ya. gitu. Jadi memang pada akhirnya meskipun kalau kita menganggap apa ya, ritual pesugihan yang dilakukan di lokasi tertentu begitu tuh bisa dianggap irasional, sebenarnya secara logika dasar apa yang kita lakukan sehari-hari juga bisa jadi prakteknya kurang lebih mirip ya Mas untuk mendapatkan kekayaan gitu ya. Iya, eh, sekarang kan praktek-praktek semacam itu di luar misal pesugihan yang ke tempat-tempat tertentu kan sudah dianggap rasional. Ya. Malah untuk persaingan, wah dia begitu, saya juga harus begitu. Dia begitu, di sana begitu, saya harus begitu. Ah, inilah yang saya berkali-kali mengatakan bahwa tanggung jawab kita bersama. Yuk kita mencoba untuk sedikit mewarnai kehidupan ini itu supaya ada wisdom, yang luhur betul. Bagaimana kita akal dan budi kita itu menjadi relatif seimbang. Lah kita, kalau orang kemudian ke yang irasional seperti itu kan gimana mau kita diisi dengan akal saja, ketika frustasi dengan akal pasti akan lari ke sana, wong juga itu ada. Jangan kemudian kita salahkan yang mereka ya. Tuh. Itu ya artinya adalah yuk kita mulai berbenah. Ya, tidak ada kata terlambat ya. Berbenah untuk kita mencoba untuk kehidupan ini, terutama di Nusantara ini, di Indonesia ini, yang dulu sebetulnya saya berkali-kali mengatakan sebetulnya mempunyai dasar karakter harmonis bangsa. Mhm.
yang bersama itu. Itu kira-kira Mas. Oke, kekuatan karakter untuk bisa membalancekan hidup gitu ya. Iya, angkatan Berjalan budi, berjalan selaras, tidak hanya memusingkan material pribadi, tapi bagaimana hidup berjalan lebih oke, sepertinya jadi kunci gitu ya Mas Argo ya. ya, ya bagaimana perkembangan-perkembangan itu kemudian kita warnai lah, kita mencoba bersama ya. Tidak kemudian kita mendukung yang itu dan kita menafikan atau kemudian menganggap ini tuh apa sih zaman sekarang kok ini tidak, tetapi ini juga bisa dibungkus dengan praktek-praktek kehidupan zaman sekarang yang Gen Z ini bagaimana sih untuk mengisi ini supaya Mhm. ini juga tetap menempel karakter harmonis ini pada setiap kali langkah kehidupan. Gitu. Oke. Oke, Mas Argo, kita sepertinya ada batasan durasi. Padahal obrolannya Ya. bisa seru banget sih. Tapi Mas Argo mungkin ada yang sempat terlewat, Mas, dan pengen disampaikan ke Sobat TC ID berbicara tentang kasus pesugihan ini yang dikaitkan dengan budaya, terus juga dikaitkan dengan nilai bangsa, nilai masyarakat tertentu gitu, Mas. Mungkin ada yang pengen disampaikan, Mas? Saya cuman satu ya karena saya para leluhur kita itu tetap memberikan eh, apa namanya prinsip-prinsip ya prinsip keselarasan itu di mana relasi-relasi yang selaras itu harus kita utamakan, kita kedepankan yang selama itu hilang supaya kita kemudian tidak terjebak pada praktek-praktek seperti itu justru kita artinya mendapatkan sesuatu justru eh, dengan makhluk hidup yang mungkin tidak tidak dikehendaki Tuhan atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebetulnya itulah yang saya Hmm. katakan. Marilah kita hidup berdampingan bersama-sama dan jangan juga ada hal kayak gini itu digunakan justru kadang seneng kalau ada ini hal kayak gini itu justru untuk eh, merugikan orang lain, membunuh karakter orang lain atau apapun. Jadi ini yuk kita mencoba untuk kita rangkul bersama, kita hidup di Indonesia ini dengan harmonis, keharmonisan bersama, kehidupan bersama harus kita jaga terus. Terima Baik. kasih. Terima kasih Mas Argo. Poin yang lumayan solid, Sobat isi ID. Kita hidup nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi juga harus memikirkan bagaimana di sekeliling kita, makhluk hidup yang ada ya. Nggak cuma manusia, by the way. Ada hewan juga di situ dan juga Ya, banyak makhluk hidup yang lain dan juga bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta begitu. Jadi lumayan penting untuk kita lihat juga. Dan tiga-tiganya kudu jalan selaras, jangan satu diduluin, dua dikebelakangin gitu, atau malah duluin dikebelakangin. Jangan kayak gitu lah ya. So Mas Argo, thank you so much for the time buat ngobrol kali ini. It's such an honor for us to talk to you. Dan Sobat TCID, terima kasih juga sudah mendengarkan Suara Akademia kali ini. Saya Muhammad Syarif signing out and thank you so much for listening. Once again, I'll see you next week. Have a nice day and wassalamualaikum. Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.